Yang ketiga adalah pembahasan mengenai calon wakil presiden. Tim juga mulai membahas dan nanti ini prosesnya masih berjalan. Tapi seperti teman-teman juga tahu, kebiasaan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu kami melakukan proses dulu baru mengumumkan. Kami tidak biasa mengumumkan tak jelas prosesnya. Kami biasa proses dulu dijalani, baru kemudian keluar mengumumkan. Kenapa? Karena kami bertanggung jawab. Kami merasa ini sebuah tanggung jawab penting. Ini bukan main-main. Ini bicara tentang bangsa, bicara tentang negara dan arah kita ke depan. Bukan atraksi-atraksi sekedar untuk menjadi percakapan. Itulah sebabnya kita serius di prosesnya. Nanti kemudian ketika pada waktunya sudah selesai, maka kita akan sampaikan kepada masyarakat atas apa yang dijalani di dalam proses ini. Teman-teman menyaksikan di bulan puasa kemarin, ketika kita mengumumkan piagam kerjasama, teman-teman, ini adalah koalisi yang punya dokumen tertulis. Prosesnya tidak banyak atraksi, ujungnya solusi konkret. Ada kesepakatan. Itulah pola yang akan kita bawa terus. Ada hasil yang nyata, ada substansi yang difinalisasikan, dan ada penyampaian kepada publik. Penentuan bakal calon presiden, wakil presiden itu menjadi batu uji gitu ya, terutama bagi koalisi-koalisi yang dibangun di atas kesepakatan bahwa jika saya bergabung, apakah koalisi lain, peserta lain akan lari atau tidak, dan kalau saya tidak mendapatkan apa-apa, haruskah saya bertahan di sini? Nah, itu akan batu ujian. Jadi menurut saya antara koalisi yang dibesut oleh Gerindra dan koalisi yang dihelat oleh Nasdem ya sama saja pada titik ini. Yang membedakan sesungguhnya menurut saya adalah nasib Partai Demokrat itu terkait dengan uji keabsahan kepengurusan itu sebenarnya, sebab kalau itu hancur itu. Yang kedua, sebenarnya yang akan menjadi intervening variable selain soal nasib Demokrat juga soal uji materi batas usia wakil presiden. Nah, itu gitu dia. Apakah penyambutan tersebut membuat Anies Baswedan tambah pusing? Menurut saya ya mungkin saja, karena namanya orang Indonesia itu kan ada perasaan tidak enak seandainya bukan dia yang kemudian dipilih, maksudnya bukan AHY, padahal AHY sudah demikian perhatian dan baiknya kepada Anies Baswedan. Walaupun saya mengatakan dalam politik itu no freelance, tidak ada makan siang yang gratis ya, semuanya pasti ada maksudnya, dan itu ya dalam kadar tertentu sah-sah saja ya, sah-sah saja bersikap demikian AHY ya, yaitu berharap bahwa dialah yang akan dipilih oleh Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden. Saya tidak bisa menduga, tetapi tidak ada alasan untuk tidak. Coba misalnya kita bisa bercermin ya, ketika masa pencalonan wali kota, bupati, gubernur, wakil gubernur, partai sudah punya mekanisme. Dan ketika ada partai sudah menutup mekanisme di daerah, komunikasi kan bisa dilangsungkan dengan pusat gitu loh. Kalau mekanisme partai bisa berubah, ini juga bisa berubah. Jadi menurut saya walaupun sudah disebut ada 5, ada 3, tapi itu kan bukan kepastian. Karena apa? Tadi sudah dijelaskan dalam berita sebelumnya, kita akan berpegang pada hukum yang berlaku, gitu kan? Hukum yang berlaku itu hukum positif. Sekarang hukum positifnya masih 40 tahun. Lalu ketika besok MK mengubah menjadi 35 tahun, hukum positifnya kan bukan 40 jadi 35. Jadi ada alasan legal untuk mengubah meskipun itu urusan pembuat undang-undang. Tetapi begini, saya tidak terpukau dengan numerik. Mau 40, mau 35, mau 38, pertama alasannya apa perubahan itu? Akan demikian adanya, ya tentu kita harus melihat ya, menunggu apa yang akan disampaikan oleh Anies Baswedan segera selesai setelah pulang dari naik haji ini ya, apakah mendapatkan
sebuah isyarat yang kuat untuk menunjuk wakil presidennya atau tidak. Demokrat akui pertemuan tim 8 dan Anies Baswedan, bahas pengumuman bacawa pres. Dikutip dari indizone.id, Partai Demokrat mengakui terjadinya pertemuan tim 8 dengan bakal capres Anies Baswedan usai peresmian monumen dan galeri SBY Ani di Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 17 Agustus 2023. Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan, pertemuan tersebut terjadi tanpa direncanakan dan di luar konteks peresmian Museum SBY Ani. Memang sempat ada pertemuan dengan teman-teman di tim 8. Kami tidak menampik itu. Ada pertemuan dan diskusi. Dan ternyata Mas Anies berkenan untuk hadir, kata Herzaki Jumat 18 Agustus 2023. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut sempat dibahas rencana dan momentum yang tepat untuk mengumumkan bakal cawapres Anies Baswedan. Menurutnya, PKS sempat mengusulkan agar cawapres Anies diumumkan pada 17 Agustus bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI. Namun, dengan berbagai pertimbangan, koalisi bersepakat untuk mengundur jadwal pengumuman itu dengan pertimbangan taktis politis. Herzaki menyadari jika publik tak sabar menunggu deklarasi bakal capres dan cawapres koalisi bentukan Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Hal itu disebutnya hanya soal waktu dan sepenuhnya akan ditentukan Anies. Dia pun enggan berspekulasi saat kepastian hari dan tanggalnya. Kami bertiga, ada Demokrat, Nasdem, dan PKS, sehingga sudah semakin mengerucut. Petanya sudah semakin jelas. Kejutan apalagi yang diharapkan? Tinggal bagaimana kita konsolidasi internal, ujar Herzaki. Partai Demokrat mengakui terjadinya pertemuan tim 8 dengan bakal capres Anies Baswedan usai peresmian monumen dan galeri SBY Ani di Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 17 Agustus 2023. Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan, pertemuan tersebut terjadi tanpa direncanakan dan di luar konteks peresmian Museum SBY Ani. Memang sempat ada pertemuan dengan teman-teman di tim 8. Kami tidak menampik itu. Ada pertemuan dan diskusi. Dan ternyata Mas Anies berkenan untuk hadir, kata Herzaki Jumat 18 Agustus 2023. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut sempat dibahas rencana dan momentum yang tepat untuk mengumumkan bakal cawapres Anies Baswedan. Menurutnya, PKS sempat mengusulkan agar cawapres Anies diumumkan pada 17 Agustus bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI. Namun, dengan berbagai pertimbangan, koalisi bersepakat untuk mengundur jadwal pengumuman itu dengan pertimbangan taktis politis. Herzaki menyadari jika publik tak sabar menunggu deklarasi bakal capres dan cawapres koalisi bentukan Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS.